Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan membahas TWS tapi dari brand yang pasti Music Lover tahu. Karena ini brandnya adalah Sonic Gear. Ya mungkin kalau zaman dulu tuh suka beli-beli speaker multimedia, speaker komputer, kemudian beli mungkin keyboard atau aksesoris komputer, kan suka ada tuh Sonic Gear. Nah sekarang kita bahas, ternyata mereka juga sekarang masuk di audio portable khususnya. Nah ini kita akan membahas TWS dari Sonic Gear Ear Pumps TWS 2. Nah kira-kira untuk harga 249.000, murah banget. Dan untuk harga 249.000, apakah worth it nggak? Kita akan bahas. Tapi Music Lover, kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat untuk nyalakan loncengnya. Oke Music Lover, kita mulai dari mungkin bentuknya dulu ya. Kecil mungil. Ya, jadi ini salah satu TWS yang mungkin case-nya paling kecil yang saya pernah lihat. Ya, kalau pernah lihat Audio Technica, itu kan agak gede. Kemudian Lipertech juga masih agak gede dibandingin ini, kecil banget mungil ya. Yang dibandingkan sama handphone saya ini kurang lebih seperti ini. Tuh. Ya, mungil. Nah, sekarang unitnya kita lihat. Unitnya desainnya ini kayak apa ya? Kayak keong mungkin ya Music Lover. Jadi cukup unik. Kalau yang desain-desain kayak Lipertech, Tevi gitu kan, itu agak cenderung agak langsing. Ini dia sedikit agak bongsor, mungkin agak lebar, tapi ini kecil. Unitnya cukup kecil. Speknya aja ya kita masuknya. Udah pakai Bluetooth 5.0, jadi pasti range-nya cukup jauh. Kemudian irit baterainya. Kemudian katanya ini ergonomic design. Stereo sound, kemudian ada touch control. Charging time untuk di case-nya ini bisa 1 jam untuk 7 jam penggunaan. Jadi cukup panjang ya. Biasanya kan kalau kayak ada beberapa yang lain cuman 5 jam, 3 jam, ini bisa sampai 7 jam. Ya. Sudah support intelligence voice assistance. Jadi yang pakai Siri, yang pakai Google Assistant itu bisa pakai. Nanti kita akan bahas bagaimana penggunaannya. Driver size-nya adalah 10 mm, kemudian frekuensi responnya dia ada di 50 Hz sampai 20.000 Hz. Jadi bawahnya sih nggak rendah banget, biasanya yang normal rendah banget bisa 20 kan, ini dia dari 50. Impedensinya itu ada di 16 ohm, jadi termasuk kecil. Dan baterai case-nya ini bisa tahan sampai 15 jam katanya kalau kita pakai baterai case-nya. Jadi mungkin bisa 2 atau 3 kali ngisi. Oke, itu spesifikasinya. Dan penggunaannya, yang tadi saya udah nyobain, agak unik sih. Dia kan udah touch gitu ya. Agak berbeda dengan sistem-sistem yang lain. Kayak misalnya saya udah nyobain Audio Technica, Lipertech, dan beberapa yang lain itu sedikit agak berbeda. Ini kalau misalnya kita mau play pause, kita mesti pencet kiri atau kanannya itu 2 kali cepet gitu. Nah untuk naikin volumenya, volume naik di sebelah kanan pencet sekali, volume turun sebelah kiri pencet sekali. Jadi lucu, jadi kalau naikin kanan, turunin kiri gitu. Terus untuk next sama previousnya sama, kayak naikin dan turunin volume, cuman dipencetnya agak lama, mungkin 1,5 detik gitu. Kita tahan, pencet, itu untuk next. Yang sebelah kanan, pencet 1,5 detik sebelah kiri, itu buat previous. Ya. Dan untuk mengaktifkan Siri atau Google Assistant-nya, kita mesti pencet 3 kali cepat di sebelah kiri. Ya, yang sebelah kanan saya cobain nggak bisa gitu. Jadi sebelah kiri 3 kali langsung udah bisa. Jadi kalau misalnya sering pakai Google Assistant kan kadang-kadang kita mesti ada keywordnya, kayak misalnya Google Assistant kan biasanya oke Google gitu langsung dia di jalan kan. Ya itu kan ini udah jalan juga di sini. Nah ini cuma pencet 3 kali aja. Pencet 3 kali langsung masuk ke dalam mode pencariannya. Nah, itu menarik sekali. Nah sekarang kita akan bahas sound quality-nya. Gimana sound quality-nya? Untuk harga 249.000 saya pikir ini worth it lah. Ya, bassnya gede, ya, nampol banget. Jadi impact-nya bumi gitu. Tapi masih tetap clear untuk di vokal sama di treble-nya, karena treble-nya bukan tipe treble yang roll off, enggak. Jadi cukup cering, cukup bagus treble-nya. Mid-nya ya cenderung V-shape sih, cenderung agak di belakang sedikit gitu, tapi nggak sampai mundur banget ya. Ya untuk tuningnya seperti itu. Jadi warm agak cenderung V-shape. Nah, kemudian detail-detail yang lainnya buat saya sih untuk 245.000 kayaknya sih no problem lah. Bukan yang paling bagus ya.
Clarity-nya masih oke, so-so lah, detailnya masih oke, terus sound stage-nya juga cukup ya, cukup luas lah, bukan paling luas sih, tapi ya lumayan lah cukup. Resolusi juga oke gitu. Jadi memang ini bukan yang sangat istimewa, tapi untuk daily use aman sekali dan tentu saja harganya hanya 249.000. Jadi ya murah sekali, ini mungkin salah satu yang paling murah. Ya, di Pertek TV kita tahu bagus, cuman harganya di sekitaran 1,4. Audio Technica Jabra itu udah di atas 2 harganya. Jadi ini bisa dipertimbangkan sekali untuk versi budget ya. Kita tahu Sonic Gear itu memang versi budgetnya bagus. Nah, saya juga udah nyobain dengerin Earpump TWS 2 ini untuk main game sama untuk nonton film. Nonton film sih aman banget. Jadi delaynya itu hampir nggak kerasa kalau nonton film ya. Dan rumble-nya untuk nonton film-film yang action mantap, dapat banget. Cuman memang kalau main game itu gua rasa sedikit masih kerasa ada delaynya, terutama kalau game-game berat atau yang memang agak cepat gitu. Gue sekarang lagi suka main ini sih, ada game Smashing 4. Itu kan kalau kita tarik terus kita lepas kan agak cepat tuh mantul-mantulnya, itu sedikit agak mungkin sepersekian milisecond agak telat sedikit ya. Ya ngomong-ngomong kan memang belum ada yang zero delay gitu, yang zero latency belum ada gitu. Jadi buat saya sih masih oke-oke aja sih. Oke, kesimpulannya untuk akhirnya ini untuk Sonic Gear Earpump TWS 2 saya masih bisa rekomendasi ya. Dari desain yang oke, kemudian bunyi yang oke. Oh, satu yang mungkin juga agak sedikit buat saya pribadi ya, tapi belum tentu buat musik lover yang lain akan jadi problem. Itu fittingnya, walaupun dia memang katanya ergonomik, tapi di fitting minimal di kuping saya itu agak sedikit susah carinya. Jadi saya agak perlu beberapa waktu untuk pasang, sama kadang-kadang suka karena masangnya agak susah, kepencet touchscreen-nya, memang agak sensitif. Ya, tapi anyway, balik lagi ke music lover sendiri-sendiri, mesti percaya kuping sendiri dan perlu untuk audisi. Mungkin itu aja dari saya, sampai ketemu lagi. Dadah. Ini juga jalan. Ini yang saya temukan dan